Istadewata di satu pura di mana komunitas Hindu itu ada, tidak berani dengan asap kotor katanya. Karena kematian dianggap cuntaka. Saya satu ketika sempat lewat dari Sulawesi, dari Palu menuju Bali, persis di atas kawahnya Gunung Agung. Bayangin, siapa berani jamin kalau pesawat nggak bawa jenazah? Lebih tinggi dong jenazahnya. Ini banyak yang lebih. Makanya kalau di Bali kemarin kan ada underpass. Nah, boleh Sulinggi pendeta masuk underpass, saya bilang. Ular tidak hilang bisanya walaupun dia ada di mana-mana. Kesucian bukan berasal dari luar diri, tapi di dalam ini pancarkan. Casing kita boleh pakaian mangku. Casing kita boleh, tapi kalau hati kita tidak suci, sia-sialah casing itu. Tapi alangkah, ada istilah apa? Busana nyinang sesana. Pakaian mencerminkan status dan kedudukan kita. Ini. Next, kita lanjut. Ketika proses kematian, apa yang harus dilakukan? Kita di Nusantara memiliki variasi macam-macam. Ya. Keharingan beda, di Tengger beda, secara perilaku instrumen, material. Ya. Di India beda. Teks India Antiesti Samskara. Ngaben disebut dengan Ati Wahika. Saudara Keharingan mengatakan tiwah. Saudara di Tengger bilang entas-entas. Di Bali ketika ngaben juga pakai tita pengentas. Entas artinya memutuskan. Karena dijelaskan dalam lontar kepatian, tita pengentas ngarania ang lepasaken kapitresnan sang pejah ring sarat. Tita pengentas memiliki makna untuk memutuskan hubungan cinta yang meninggal terhadap dunia ini. Akhirnya dia menjadi netral. Without mind. Bagaimana cara menetral? Maka di pengentas menggunakan padang lepas, juga di tita pengentas juga menggunakan apa? Ujungnya alang-alang. Alang-alang sebagai simbol amerta. Soma, pengelepas adalah simbol matahari. Maka dalam nasi pengabenan itu ada nasi angkep. Bubur pirata. Di India sampai saat ini tradisi itu masih jalan. Saya dapat masukan dari saudara teman saya yang kuliah di India di Social Works, Pak Wastawa. Ida, kalau di India itu orang mati masih menggunakan padang lepas. Padang itu kan bukan berarti rumput. Padang bahasa Jawa artinya terang. Apa? Lepas menuju jalan terang. Maka dengan demikian sarana ini ya nggak boleh. Dalam instrumen pengabenan. Tapi karena kita menganut paham siwaisme jalan tengah. Siwa dalam ideologinya adalah 11. Rudra, eko dasa rudra, eko dasa pepeking dewata. Maka disinilah dibuatkan sarana Banten. Kemarin saya ke Bogor. Bagaimana kita membuat Banten yang sederhana? Bukan berarti asal-asalan bentukan kita harus kembali. Dan analisis tentang Banten, ada seorang muridnya, Maes Yogi yang bernama Profesor Nider, membuat buku apa yang disebut dengan Human Physiology. Maka sesungguhnya Banten itu, sarana-sarana itu ada di dalam diri kita. Pulau Kembal ini otak. Pengembangan diri, Polo Kembal dalam bahasa Bali. Ini Ganesha ini di atas. Nanti tak kirimnya satu, Meswanto mungkin nomornya nanti. Bukunya lumayan loh, 15 juta harganya kemarin di PSN, saya suruh fotokopi 1,5 juta nggak berani kok. Namun terima sehari aja banyak-banyak. Siapa kopi itu? Sri Laksmi ada di dada, jantungnya oranye. Menangis belah kasihan. Kalau saya buat tetekan ya, kecubung kasihan, warnanya pasti ungu dia. Sini hurts. Kemudian tulang ekor lah Durga Dewi, bebangkit. Ini Pulau Gembal. Ini Ayaban di tengahnya, kasih sayang. Pasti ada Ruo Bineda Loh Muani, laki perempuan. Kalau nggak ada laki perempuan bagaimana? Ada kasih, kecuali kelainan mental, lebih jiti. Bang Solas lah. Maka dengan demikian saya katakan, kalau memang nggak bisa bikin bebangkit ya tebasan Durga Dewi lah.
Kalau nggak bisa bikin Pulau Gemal, ya tebasan Batargane lah, Siamani Loke. Ada dalam teks. Dulu saya bilang waduh lokal jenius, ternyata tidak. Spirit, nilai, ideologi, fahamnya, value-nya, ini ada di dalam Weda. Tapi kita mengejawantah dengan cara yang berbeda. Tapi kalau hanya untuk opereng persembahya monggo patram puspam palam toyam yome bakte prayasati tat aham baktio pahrita asnami prayatat mana, dengan jalan apapun, dengan sebiji buah setangkai. Tapi ketika kita melakukan di sini sebenarnya ritual itu adalah apa? Laboratoriumnya Hindu untuk menghasilkan energi. Energi inilah akan kita jadikan mendorong roh itu untuk naik. Nyomya, ini energinya. Mana agama tidak menggunakan simbol? Hanya kadang-kadang dikaburkan agar tidak kesannya dinamisme. Makanya di Tenganan Pegeringsing ada sebut dengan makeret pandang, perang, mekare-kare, jadi darah ini semang dicepretkan. Masih. Mana agama tidak mengandung simbol? Maka kita semua agama kuno hanya dipermak saja, dimodifikasi, diremajakan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka upacaranya pengabenan. Ya, penting. Maka saya tidak harus ke walau wangi mati benar, ayo penenam gesangan juga permangke ya diasu tanpa bias swasiring yang ageni. Gunakan banten-banten, ya simbol Tuhan, simbol badan. Dak sine kepalamu banten prasodo, saya lihat di dalam, waduh pintar nih saudaraku sudah buat banten. Ya, simbol apa? Badanmu itu ada di soda, prasmu simbol karakteristikmu, satwa merajas tamas, pikiranmu. Ya. Sementara penyenang adalah unsur yang menggerakkan utpeti setiti perlina. Energi yang luar biasa. Ya. Tapi kita jangan berhenti di simbol. Kalau simbol itu kita tidak bisa maknai, dia diem aja. Karena si simbol akan bermakna hanya mampu dikuasai oleh pemilik simbol itu. Nah sekarang terkait dengan perjalanan roh kemana dengan ini pelepasan semua. Kembali kita pada konsep terjadinya alam semesta, sresti, sersta swayambura dan guru. Beliau mengalir dari roh masuk ke psikis, mental, jiwa, pikiran. Beliau mengalir ke alam fisikal. Maka ketika kita kembali, apa casing terakhir, pembungkus terakhir? Ya, yang membungkus Atman, itulah yang pertama harus diselesaikan. Baik di upacara, ya. Dalam keadaan kepepet, okelah kita menggunakan doa. Tapi kalau masih bisa kita gunakan sarana unsur material. Material itulah sesungguhnya evolusi terakhir dalam ciptaan. Dalam proses kematian, material adalah evolusi pertama harus dikembalikan, maka diurai dengan api. Tetapi bekalkan rohnya, pikirannya, agar tidak melekat kembali pada dia badan. Inilah disebut upacara ngaskara. Dalam teks sebenarnya samskara. Karena hidup kita ini samsara. Nambah lagi satu cuman K lagi samskara. Karena hidup ini samsara. Tambah K antara M dengan S. Samskara. Ya, samskara. Saya ulang lagi, antara M, S, K, A. Di Bali disebut dengan ngaskara. Apa itu ngaskara? Dwi jati. Karena yang lahir inilah turun, maka ketika yang pulang adalah naik. Maka selesaikan urusan badan yang menghasilkan gravitasi, kita lahir, uraikan dia, berikan kesadaran dengan diksa samskara. Apa itu diksa? Diwiyam jenyanam iksanam. Memberikan pengetahuan ketuhanan, itulah tujuan diksa. Menyadarkan bahwa engkau bukan badan, engkau bukan pikiran, engkau adalah roh. Ya. Supaya enggak melayang-layang, dari dinaikkan. Setelah ngaben, ada ngaskara, ada bukan besar bantannya, tapi tata caranya. Dan kemarin saya lakukan itu, karena pasukan Jawa banyak yang meninggal pada ekspedisi Pamalayu. Waktu penyerangan Kertanegara ke daerah Palembang. Saya lakukan itu di Candi Bumi Ayu.
Di daerah Penukal Abang, Lematang, Ilir, sudah sekitar 3 tahun yang lalu saya akan lakukan entas-entas. Tapi kita nggak usah membakar jasad lagi, kita ulapin saya dengan badan simbolik, kemudian kita lakukan penyadaran diksa, kemudian kita bersihkan psikisnya, mentalnya, rubah dari ahamkara menjadi manas, manas menjadi budi. Budi adalah pintu komunikasi Atman memasuki alam material atau alam pikiran juga. Baru kita lakukan Atma Wedana. Lapisan pertama Pancamahabhuta, lapisan kedua Suksema Sarira yang terdiri dari disebut cita, budi, mana, ahamkara. Bangun kualitas budinya. Ya. Disinilah ada upacara Atma Wedana menyucikan dia secara psikis, secara pikiran. Maka saat itulah roh dianggap netral. Mau diapakan roh yang sudah netral ini? Kita puja Pitri Dewo Bawo, Matri Dewo Bawo. Sesuai dengan pendapat apa yang disebutkan oleh Abby Taylor. Roh suci yang telah disetanakan. Harus ada upacara menstanakan. Dalam bahasa di Bali, ngungahang deweyang. Dalam bahasa tek dewa pitara pratista. Atman ini kita kembalikan pada sumbernya. Maka pernah kemarin saya ditanya di Cijantung, Jakarta. Doa kematian Bali itu panjang sekali, Romo. Bisa nggak disingkat? Murcantu, Swargantu, Moksantu, Sunyantu. Banyak opsi untuk roh. A, pilihlah Mur. B, pilihlah Swar. C, pilihlah Moksa. D, pilihlah Sunyo. Lama. Bahkan bingung rohnya. Akhirnya nggak jadi milih. Ke KP maksudnya. Yang benar gimana? Ketika proses pengadaan alam semesta, Brahman, Atman, Aikyam. Begitu balik, Atman, Brahman, Aikyam, Bawantu. Semoga Atman bersatu dengan Tuhan. Di mana menyatukan? Setelah upacara, dalam teks Weda Wastaspati, maka pemujaan leluhur. Leluhur yang sudah jadi dewata. Tapi bagaimana dengan karmanya? Yang penting ikhtiar sebagai keturunan praktis sentana nama sudah kita lakukan. Tulandapura di Cinandi, tradisi Dawa di Cinandi. Ya, di sini ada, saya senang supaya kita nggak lagi ke kuburan karena masih status kuburan itu prete. Butuh cuil. Maka sekarang kita ulapin, jangankan di sini saya kemarin mohon maaf ini. Di LP Kerobokan loh mes, tiap malam ada penampakan, karena banyak sekali orang-orang barat yang mati, kita kan nggak tahu di mana lama-lama. Di Aben, saya yang ngabenkan di LP Kerobokan. Loh, dia kan ada agama Hindu. Loh, agama Hindu itu agama umat manusia, saya bilang. Karena agama dasar, percaya pada roh, apapun dia kita angkat, kita ulapin, kita upacarai. Ya. Taben. Ya, agama Hindu bukan untuk umat Hindu, agama Hindu untuk umat manusia. Kita laut, sungai boleh bermuara ke laut manapun, tapi dia tidak akan membawa lagi identitas sungainya ketika sudah masuk di laut. Ini loh. Maka berbahagialah kita. Tapi karena sistemnya ribet di upacara, mulai orang tidak tertarik. Karena kita lebih banyak lari kepada dunia pertanian di Bali, khususnya. Padahal di Hindu macam-macam pola pendekatannya. Agama pertanian ada story religion, archeo religion, primitive religion. Agama Jnana, agama modern. Agama posmo, agama spiritual. Kitabnya ya apa? Upanishad. Kalau agama modern rasional, kitabnya Darsana gitu loh. Pilih yang mana? Saya bilang kalau upacaranya kecil, ya dana punyanya yang besar gitu. Karena konsep upacara pelepasan. Masa kita dimasuki alam material ketika pulang nggak mau melepas. Jadi upacara itu bagian disebut dengan wairagya. Karena melepaskan hak milik. Ya. Walaupun Tuhan nggak pernah lapar.
kita persembahan sesaji. Enggak, kita pelepasan. Karena kau dibentuk, diikat dengan materi, maka lepaskan pula lah materi itu. Karena konsep apa? Raga, wairagya. Wairagya, yoga. Penunggalan. Bukan berarti kita nombok. Tuhan, ada transaksi, walaupun ya praktek lapangan. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, ya, dibuatkan upacara yang sesederhana mungkin dengan tidak menghilangkan maknanya. Kalau memang ada niat seperti itu, mungkin saya akan berikan contoh waktu kasus saya di Candi Bumi Ayu yang ada di Penukal Abang, Lematang Hiril. Kalau tradisi Jawanya ada coba bakalnya, monggo. Sekarang lihat, secara filosofi mungkin bagus sebagai offering, tapi ideologinya seperti apa? Mungkin dilengkapi. Jangan ada alergi dengan Banten yang datang dari Bali. Kita di Bali kan, wong negara Kertagama bilang tang Nusantara Jawa kelawan Bali isa cara. Orang Jawa dan Bali satu tradisi. Saya ini orang Jawa. Banyak versi mengatakan. Bahkan mohon maaf nih kenapa? Dan buku terakhir yang kena dalam pustaka Bali. Orang kita orang Karanganyar kok. Dinasti Medion, Pasak Gel-Gel dari dinasti Gelang-Gelang itu. Nah, pindah ke Bali bergelar akhirnya apa? Kiai Agung Pemacekan pindah ke Bali bergelar Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel. Gel-Gel itu di Gel-Gel Kelungkung, kajak anginnya ke Gelang di Antigo. Jawa, daerah Medion. Tapi dibilang raja yang pemberontak kepada Odalan. Zaman politik dulu kan memang suka begitu. Ketika dia menang, dia menganggap diri paling benar. Ketika kalah, didiskreditkan. Itu namanya agama politik, politik agama. Jadi inilah saudara-saudaraku semua, pemahaman tentang ini mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi dol kita adalah fitriyatnya sampai ke semi dewayatnya. Karena kan ada ngunggahang dewayang, Cinandi. Menyatukan beliau, dipuja bersama-sama, tidak menggunakan rong kemulan, rong tiga tiap rumah. Jadi dimulai atmannya universal. Pemujaan leluhurnya ada, pemujaan sarwa dewatanya ada padmasana. Saya senang sekali. Disinilah kita tunjukkan kesetaraan dari kelas yang ada di masyarakat Indo. Jangan sampai ini leluhurnya lebih tinggi. Itu bukan urusan kita, menjasis karma yang membuatnya. Ya. Tapi yang jelas ikhtiar di dunia ini penting dilakukan karena 4 hal ya. Orang yang melakukan kebajikan pada leluhur, 1 kirti, ngarannya Paleman Reng Hayu. Orang yang senantiasa memuja leluhur, dia akan mendapatkan pujian. Karena kita mata air kita udah jernih gitu ya. Yase patinggalin rahayu mewarisi suatu kebajikan. Bale ngarannya kesaktian memberikan kekuatan. Yuse ngarannya dirgahayu, selalu memperoleh keselamatan yang berkesinambungan. Ini pahala memuja leluhur. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada para sedherek sadulur panjenengan semua. Kita diskusi, karena saya sudah dikode ya, 1 jam pemaparan, selebihnya kita tanya jawab. Katanya waktunya menyesuaikan. Ya, monggo, sekarang siapa yang mulai bertanya, berdialog, hal-hal yang belum jelas. Nama saya Loso Hadi. Roso Hadi. Loso Hadi. Maaf, saya jadi mangku sudah lama sekali bersamaan dengan Idar Setu. Itu sejak tahun 67. Wah, tapi ya maaf karena jauh dari sumber ilmu saya masih sangat tipis sekali. Yang saya tanyakan, bagaimana perjalanan Atman itu setelah manusia mati, yang hubungannya dengan Sapta Betala dan Sapta Loka. Yang kedua, tentang nama Sapta Betala. Ini saya pernah baca buku, kalau nggak salah buku pelajaran SMP kelas 7 mungkin. Itu di situ nama Sapta Betala itu hanya 6. Yang satu adalah double, sepertinya Sutala.
Ya. Itu kebenarannya bagaimana? Untuk selanjutnya tadi sudah jelaskan bahwa namun nantinya kalau bisa mohon berkenan adanya buku-buku begitu sehingga akan dapat meresapi dan mempelajari bahwa satu adalah filsafat tentang Ngaben sampai Atmaudana, yang kedua filsafat tentang Banten dari Ngaben sampai seterusnya. Terus untuk selanjutnya tentang kedudukan Sabta Petala dan Sabta Loka di Buana Alit. Saya juga pernah baca, tapi saya melihat cukup hanya gambar gitu. Yang saya masih ragu-ragu, berarti tempat Swahloka, Tapaloka, dan Janaloka itu di Buana Alit ini saya masih meragukan karena gambarnya kurang jelas gitu. Itu kebenarannya di mana tempatnya ketika itu. Kalau yang lain gambarnya itu sudah pas gitu. Ya. Bab Swahloka itu gambarnya itu apakah di tenggorokan atau di leher begitu, ini kurang jelas. Terus Tapaloka itu di dagu atau di mulut begitu. Kalau Mahaloka dan Satyaloka itu gambarnya sudah jelas. Terima kasih Nabi, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana perjalanan roh setelah kematian? Ya. Kalau kita berbicara masalah literatur, tidak ada yang membangun sebuah narasi bahwa perjalanan roh itu sama, Pak. Sekarang sudutnya seperti apa? Ya. Tapi yang jelas, dalam konsep ajaran agama Hindu ada 3 lokasi. Tapi kalau saya bilang lokasi juga harus ada tempat. Berarti tempat adalah sebuah ruang. Di situ bukan ruang, kondisi. Ya. Saya analogkan alam roh itu kondisi. Ketika kita tidur, kemudian kita bermimpi, kita seolah berada di satu tempat di dalam mimpi kita. Apakah kita berada di situ, Pak? Tidak, toh?